Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam pembahasan adab sahih al-islamiyah. Adab sahih al-islamiyah atau sahihul adab al-islamiyah. Adab-adab seorang muslim masuk pada pembahasan wudu, kemarin masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada membaca tasmiyah, kemudian kita bisa siwakan, kemudian menyempurnakan wudunya. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah tidak berlebih-lebihan ketika berwudu. Kemudian kelima adalah membasuh kedua telapak tangannya. Dan yang keenam adalah berusaha untuk kumur-kumur dan juga dia mengeluarkan apa yang kumur keluar. Masuk yang keempat adalah adamul israf fil ma, tidak berlebihan ketika berwudu. Ini salah satu kode etik ketika berwudu. Jadi ketika berwudu pakai keran pun nggak usah terlalu jangan, tapi secukupnya. Bahkan Nabi SAW pernah berwudu dengan satu mudnya. Karena Nabi SAW yatawaddau bil muddi. Nabi SAW pernah wudu dengan satu mud, ya kira-kira satu gelas. Berwudu dengan satu gelas ini menunjukkan bahasanya Nabi tidak israf. Nah, kode etiknya adalah tidak berlebihan ketika berwudu, ya secukupnya ketika menggunakan airnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an annahu sami'a ibnahu yaqulu, bahwasanya dia mendengar anaknya yang dia mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasral abyadha, ya Allah, aku mohon kepadamu istana putih. As'alukal qasral abyadha an yaminil jannah, yang ada di sebelah kanan surga. Idza dakhaltuha, apabila aku masuk. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala istana yang berwarna putih di sebelah kanan surga ketika dia masuk surga. Idza dakhaltuha, maka ketika mendengar ini, bapaknya mendengar anaknya berdoa demikian, faqala ai bunayya, wahai anakku. Bunayya adalah panggilan anak, sayang, ya. Ada bentuk kesayangan kepada anaknya. Ai bunayya, aina salillah al-jannah. Mintalah kepada Allah surga. Mintalah kepada Allah surga. Wa ta'awwad bihi minan nar. Dan kalian berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Jadi minta surga, kemudian berlindung dari siapa? Api neraka. Nah, jadi teman-teman semuanya, di antara ini poin penting adalah ketika kita mintalah surga. Dan yang paling bagus surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya, minta surga Firdaus. Yang paling tinggi dan paling tengah itu surga Firdaus. Dan ketika orang tua mengatakan, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga. Ya bunayya saydal al-jannah wa ta'awwad bihi minan, dan berlindunglah kamu dari siksa api neraka. Maka apa dasarnya? Fa inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innahu sayakunu fi hadhil ummah. Sesungguhnya akan ada pada umatku ini adalah nanti qaumun ya'taduna, ada suatu kaum yang mereka melampaui batas, mereka berlebihan fit tahur, dalam bersuci, berlebihan dalam bersuci. Seperti misalnya dia berlebihan sampai 3 kali lebih, ya kok rasanya enggak bersih-bersih, apa rasanya enggak ini was-was, artinya sampai basuh sampai 7 kali sampai berapa kali. Ini adalah was-was dan melampaui batas. Wadu'ai, dan juga berlebihan dalam berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita pun ketika bersuci tidak berlebihan, ketika berdoa pun tidak berlebihan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadis ini ambil pelajaran bagaimana sikap orang tua yang begitu bijak kepada anaknya. Ketika anaknya kurang pas, diingatkan, dipanggil dengan cara yang baik, kemudian dijelaskan alasannya kenapa. Gitu. Sebaiknya orang tua demikian, ketika mengingatkan anaknya, ya dijelaskan kenapa, kemudian alasannya apa,
biar mereka menyadari. Contoh tadi, jangan doa yang berlebihan. Itu karena nanti ada kaum yang doanya berlebihan. Terus gimana? Ya kalau minta surga dan berlindunglah dari siksa api neraka. Ini yang keempat, tidak boleh berlebihan dalam berwudu, israf dalam menggunakan airnya. Yang kelima adalah ghuslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangannya. Di mana dalam hadis yang sahih dari Sahihain dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu an. Pada sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'a bi ina'in fa'akfa'a, maka dia mendatangkan bejana, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menuangkan ya minha dari bejana tersebut ala yadaihi, di atas tangannya, faghasalahuma salasan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tangannya 3 kali. Jadi sebelum wudu diusap tangannya. Ini diantara kode etik atau adabnya. Kemudian yang keenam adalah al-madmadhah wal istinsyaq min kaffin wahidah. Ya, min kaffin wahidah dengan satu telapak. Kumur-kumur ya, kemudian membuangnya dengan satu telapak. Dalilnya adalah dalam Sahihain dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu an, pada sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, kemudian dia memasukkan tangannya, kemudian mengeluarkannya, fastakhraja famadmadha, jadi memasukkan gini. Ini tempat wudu, masuk gitu. Masuk tangannya setelah dicuci dulu, masuk tangannya. Ya. Fastakhrajaha, kemudian mengeluarkannya, famadmadha. Ya. Wastansyaqa, gitu, takiri di biar gitu. Wastansyaqa min kaffin wahidah, dari satu apa ini namanya, telapak tangan. Ya, satu telapak tangan. Wastansyaqa, dia pun mengeluarkannya. Min kaffin wahidah fa fa'ala dzalika salasan, dan beliau melakukan sampai 3 kali. Ini diantara etika, kode etik ketika seorang berwudu. Pertama tadi adalah tidak berlebihan dalam berwudu, menggunakan airnya secukupnya. Kemudian membersihkan atau membasuh kedua telapak tangannya. Kemudian yang keenam adalah dia berusaha berkumur-kumur dengan satu telapak. Kemudian dia membuangnya ke sebelah kirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajma'in.